Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan memaparkan materi mengenai pengukuran dan perancangan sistem kerja bersama saya sendiri, Dwi Akbar Sudarmanto dengan NPM 470. Dan juga ada teman-teman saya. Yang pertama ada Adi Putra Muhammad Sujarwo dengan NPM 436. Lalu ada Gadis Kirana Prayuda dengan NPM 423. Kami akan mengulas bagaimana efisiensi kerja dapat dioptimalkan melalui metode pengukuran yang tepat. Kali ini saya akan menjelaskan analisis proses kerja melalui peta-peta kerja. Table of Contents. Yang pertama ada definisi, yang kedua peta kerja keseluruhan, yang ketiga peta kerja setempat, yang keempat analisis dan penutup. Apa itu peta kerja? Peta kerja itu alat komunikasi yang sistematis guna menganalisis proses kerja dari awal hingga akhir. Lebih jelasnya, peta kerja memberikan gambaran visual yang jelas tentang langkah-langkah dalam suatu proses produksi atau layanan. Kegunaannya mengidentifikasi langkah yang tidak efisien atau pemborosan. Contohnya, memperbaiki tata letak atau layout dan urutan kerja, dan alat untuk melatih operator baru. Berikutnya ada peta kerja keseluruhan. Peta kerja ini menjelaskan proses yang melibatkan sebagian besar atau keseluruhan fasilitas yang diperlukan. Dengan jenis peta kerja keseluruhan, yang pertama peta kerja proses operasi atau OPC, fokus pada langkah operasi dan pemeriksaan. Yang kedua, peta aliran proses VPC, lebih detail atau termasuk transportasi, menunggu, dan penyimpanan. Yang ketiga, peta proses kelompok kerja GPC, koordinasi antara beberapa operator atau mesin. Yang keempat, diagram alir, menunjukkan lintasan gerakan di atas tata letak pabrik. Selanjutnya ada peta proses operasi atau OPC, mengetahui kebutuhan material, urutan perakitan, dan alat yang digunakan. Dengan cara membuat, yang pertama, gunakan simbol ASME atau lingkaran untuk operasi, persegi untuk pemeriksaan. Yang kedua, gambarkan garis vertikal untuk alur utama dan horizontal untuk material masuk. Yang ketiga, cantumkan waktu pengerjaan di sisi kiri simbol. Selanjutnya ada peta kerja setempat yang berfungsi untuk menjelaskan kegiatan yang ada di satu stasiun kerja saja. Peta kerja setempat mempunyai dua jenis, yaitu satu peta kerja dan mesin yang berfungsi untuk menganalisis waktu menganggur atau idle time antara manusia dan alat. Yang kedua ada peta tangan kiri dan tangan kanan yang digunakan untuk melihat detail gerakan tangan dalam perakitan komponen kecil. Setelah itu kita akan lebih fokus ke peta tangan kiri dan tangan kanan yang berguna atau berfungsi untuk memastikan keseimbangan beban kerja antara tangan kiri dan kanan. Yang pertama ada elemen gerakan, yaitu menggunakan elemen dasar gerakan atau termlinks seperti reach, grabs, moves, and relapse. Yang kedua ada prinsip ekonomi gerakan, yaitu hindari satu tangan menganggur saat tangan lain bekerja keras. Selanjutnya masuk ke simbol-simbol standar ASME. Yang pertama ada lingkaran, yaitu operasi, yang berfungsi untuk menunjukkan di mana benda kerja mengalami perubahan fisik. Contoh nyatanya adalah memaku kayu dengan palu. Dan yang kedua ada persegi, yaitu pemeriksaan, yang berfungsi untuk memeriksa kualitas atau jumlah benda. Contoh nyatanya yaitu memeriksa dimensi baut menggunakan jangka sorong. Dan yang ketiga ada transportasi, yang bersimbolkan tanda panah, yaitu gerakan benda atau orang antar lokasi. Contoh nyatanya ada memindahkan bahan baku dari gudang ke area produksi. Setelah itu ada yang keempat ada simbol D atau menunggu, yaitu terhenti sementara atau hambatan arus. Contoh nyatanya ada tumpukan barang yang menunggu giliran untuk diproses. Dan yang terakhir yang bersimbolkan segitiga terbalik, yaitu penyimpanan, yang berfungsi untuk menunjukkan di mana benda kerja mengalami perubahan fisik. Setelah itu ada udah. Yang
untuk memeriksa kualitas atau jumlah benda. Contoh nyatanya ada penyimpanan barang yang terjadi di dalam gudang atau menyimpan dokumen penting di dalam lemari arsip. Ada contoh peta proses operasi. Kita mengambil contoh yaitu pembuatan sapu dari sabut kelapa. Nomor petanya 2, dipetakan oleh Novita pada tanggal 28 Januari 2021. Komponen utama yaitu sabut kelapa. Kita melalui proses operasi yang pertama yaitu sabut kelapa dikupas dari kulit kelapa, membutuhkan waktu 1 menit. Lalu selanjutnya operasi kedua itu direndam, membutuhkan waktu 120 menit. Lalu operasi ketiga dijemur, membutuhkan waktu 180 menit. Dan operasi keempat itu dibersihkan atau dipukul-pukul, membutuhkan waktu 10 menit. Lalu di sini ada inspeksi, yaitu diperiksa kebersihannya dari serat, inspeksi 1. Lalu lanjut ke operasi 5, yaitu dicelupkan ke dalam pewarna, membutuhkan waktu 3 menit. Dan yang terakhir itu ada operasi 6, yaitu diikat, membutuhkan waktu 8 menit. Lalu lanjut pada proses pembuatan bambu. Kita masuk ke operasi 7, yaitu pertama dibersihkan bambu tersebut, membutuhkan waktu 5 menit. Lalu diukur menggunakan satuan meteran, membutuhkan waktu 1 menit. Dan operasi ke-9 itu dipotong memakai gergaji, membutuhkan waktu 2 menit. Lalu inspeksi kedua atau pemeriksaan, yaitu memeriksa ukurannya terlebih dahulu. Kalau sudah, lanjut ke operasi 10, yaitu dihaluskan dengan cara diamplas, membutuhkan waktu 10 menit. Lalu yang terakhir operasi ke-11, yaitu diikat, membutuhkan waktu 8 menit. Lalu kita lanjut melalui rakitan. Panah ini merupakan rakitan. Lanjut kita melalui operasi 12 atau inspeksi 3, yaitu merakit, dan di bawahnya ada segitiga terbalik. Nah, di bawah sini ada ringkasan dari hasil peta kerja di atas. Dari kegiatannya, pertama operasi kita membutuhkan jumlahnya 12. Lalu ada pemeriksaan, yang tadi inspeksi ada 3. Bila dijumlahkan 12 dijumlah 3 menjadi total 15. Untuk waktu kita membutuhkan 348 menit. Terakhir ada kesimpulan. Melalui pemetaan yang akurat, kita dapat menyeimbangkan beban kerja antara tangan kanan dan tangan kiri serta mengoptimalkan sinkronisasi antara manusia dan mesin untuk meningkatkan utilitas sistem. Perancangan sistem kerja yang baik tidak hanya mengejar kecepatan tetapi juga kenyamanan operator. Peta kerja membantu merancang tata letak yang sesuai dengan prinsip ekonomi gerakan sehingga mengurangi kelelahan kerja. Peta kerja bukanlah hasil akhir, melainkan evaluasi untuk menerapkan metode ECRS atau Eliminate, Combine, Rearrange, dan Simplify guna menciptakan standar kerja baru yang lebih efektif dan efisien.